Halo semuanya, dan selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak sejarah yang paling kelam, namun juga paling inspiratif, kisah suku Indian atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Native Americans. Ini adalah sebuah narasi tentang ketangguhan yang luar biasa di hadapan tragedi kemanusiaan yang mendalam. Mari kita ikuti jejak panjang mereka, sebuah sejarah yang penuh luka namun juga diwarnai semangat bertahan hidup yang tak pernah padam. Jauh sebelum tahun 1492, sebelum Columbus menginjakkan kaki di benua Amerika, tanah ini sudah menjadi rumah bagi ribuan suku bangsa asli dengan peradaban yang sangat maju. Mereka bukanlah satu kelompok tunggal, melainkan bangsa-bangsa dengan bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan mereka sendiri yang sangat kompleks. Sebut saja Iroquois, Cherokee, Apache, Sioux, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki struktur sosial yang terorganisir, praktik pertanian yang canggih, serta hubungan spiritual yang sangat erat dan harmonis dengan alam. Bagi mereka, bumi adalah ibu, dan semua makhluk hidup adalah saudara. Namun, kedamaian itu terusik. Kedatangan bangsa Eropa membawa senjata yang tidak kasat mata. Sebuah senjata biologis yang jauh lebih mematikan dari senapan atau meriam. Wabah penyakit seperti cacar, campak, dan flu yang dibawa oleh para pendatang menyebar dengan cepat dan ganas. Di Perkirakan, wabah ini memusnahkan hampir 90% populasi asli Amerika. Tubuh mereka sama sekali tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit asing ini. Bayangkan, sebuah benua yang nyaris kehilangan seluruh penduduk aslinya bahkan sebelum pertempuran fisik dimulai secara masif. Ini adalah malapetaka demografis terbesar dalam sejarah umat manusia. Seolah belum cukup, kedatangan pemukim kulit putih secara massal memicu konflik lahan yang berdarah-darah. Tanah yang telah menjadi warisan turun-temurun, tempat leluhur mereka bersemayam, dirampas secara sistematis demi ekspansi dan sebuah ideologi yang disebut Manifest Destiny atau takdir yang nyata. Ideologi ini meyakini bahwa bangsa Amerika ditakdirkan oleh Tuhan untuk menguasai seluruh benua dari Atlantik hingga Pasifik. Atas nama takdir ini, perjanjian-perjanjian dilanggar, janji-janji diingkari, dan perang brutal pun tak terhindarkan. Suku-suku asli yang mencoba mempertahankan tanah air mereka dianggap sebagai penghalang kemajuan dan harus disingkirkan dengan cara apapun. Salah satu luka terdalam yang membekas hingga kini adalah peristiwa tragis yang dikenal sebagai The Trace atau jalur air mata. Ini bukan sekadar sebuah insiden, melainkan kebijakan resmi pemerintah. Pada tahun 1830-an, melalui undang-undang yang disebut Indian Removal Act, puluhan ribu orang dari suku Cherokee, Seminole, Chickasaw, dan Choctaw dipaksa untuk meninggalkan tanah leluhur mereka yang subur di wilayah Tenggara Amerika Serikat. Mereka dipaksa berjalan kaki ribuan kilometer menuju wilayah tandus di barat, yang kini kita kenal sebagai Oklahoma. Perjalanan ini dilakukan dalam kondisi yang sangat kejam. Tanpa makanan yang cukup, tanpa pakaian yang layak untuk menghadapi cuaca dingin yang membekukan, mereka berjalan tanpa henti. Ribuan orang, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia, tewas di tengah perjalanan akibat kelaparan, kelelahan, dan penyakit yang merajalela. Jalur yang mereka lewati seolah dibasahi oleh air mata kesedihan dan kehilangan. Peristiwa ini adalah sebuah tindakan genosida yang disetujui oleh pemerintah, sebuah noda hitam yang tak terhapuskan dalam sejarah Amerika. Penderitaan mereka tak berhenti di sana. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah Amerika Serikat dan Kanada menerapkan kebijakan asimilasi paksa yang tak kalah brutal melalui sistem boardings atau sekolah asrama. Tujuannya adalah untuk menghapus identitas budaya suku asli. Anak-anak suku Indian diambil secara paksa dari keluarga mereka dan dikirim ke sekolah-sekolah ini, yang seringkali terletak sangat jauh dari rumah. Motto tragis dari kebijakan ini adalah Kill it, Save the Woman atau bunuh sisi Indiannya, selamatkan manusianya. Di sekolah-sekolah itu, mereka dilarang keras berbicara bahasa asli mereka. Rambut panjang mereka, yang memiliki makna spiritual yang mendalam, dipotong paksa. Mereka dipaksa memakai pakaian gaya barat, diberi nama-nama Inggris, dan dipaksa meninggalkan semua tradisi serta kepercayaan leluhur mereka. Tujuannya sangat jelas, memutuskan hubungan mereka dengan akar budaya mereka, menghapus sisi Indian mereka, dan mengubah mereka menjadi orang kulit putih. Sekolah-sekolah ini menjadi tempat trauma,
meninggalkan luka psikologis yang mendalam dari generasi ke generasi. Dampak dari sejarah panjang penindasan ini masih sangat terasa hingga hari ini. Meskipun banyak suku kini memiliki kedaulatan atas tanah reservasi mereka, luka sejarah membekas dalam bentuk berbagai masalah sosial yang kompleks. Kemiskinan sistemik, tingkat pengangguran yang sangat tinggi, serta krisis kesehatan mental dan masalah ketergantungan alkohol seringkali merupakan akibat langsung dari trauma antar generasi yang diwariskan dari penderitaan leluhur mereka. Mereka masih berjuang melawan stereotip negatif dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat kembali beberapa peristiwa kunci yang membentuk sejarah ini. Tahun 1492, kedatangan Columbus menandai awal dari era kolonisasi dan penderitaan. Tahun 1830, Indian Removal Act menjadi landasan hukum untuk pengusiran massal dari tanah leluhur. Tahun 1890, terjadi pembantaian Wounded Knee, yang secara simbolis mengakhiri perlawanan bersenjata suku-suku asli di padang rumput Amerika. Dan baru pada tahun 1924, melalui Indian Citizenship Act, penduduk asli akhirnya diakui sebagai warga negara Amerika Serikat, sebuah pengakuan yang datang setelah ratusan tahun penindasan dan perampasan hak. Namun, di tengah semua kegelapan ini, ada cahaya yang tak pernah padam. Sejarah suku Indian bukan hanya tentang penderitaan dan penindasan, tetapi juga tentang survivance. Sebuah istilah yang menggabungkan kata survival dan resistance. Ini adalah kisah tentang keberlangsungan hidup dan perlawanan. Hingga hari ini, mereka terus berjuang dengan gigih untuk memulihkan bahasa mereka yang hampir punah, merevitalisasi tradisi budaya mereka, dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka yang sempat dirampas. Mereka menggelar pawau, upacara adat yang meriah, untuk merayakan budaya mereka. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa dan sejarah mereka sendiri kepada generasi muda. Para aktivis terus menyuarakan isu-isu penting seperti kedaulatan suku dan perlindungan lingkungan. Mereka adalah bukti hidup dari ketangguhan luar biasa jiwa manusia. Sebuah warisan budaya yang menolak untuk punah meski telah dihantam badai sejarah yang paling dahsyat. Kisah mereka adalah pengingat bahwa sebuah budaya tidak bisa benar-benar dihapus selama semangatnya masih hidup di hati orang-orangnya. Mari kita semua mengambil waktu sejenak untuk menyadari, menghargai, dan belajar dari sejarah serta perjuangan bangsa asli Amerika ini. Dengan memahami masa lalu yang kelam, kita bisa membantu membangun masa depan yang lebih adil, lebih inklusif, dan penuh rasa hormat bagi semua orang. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita hari ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan membuka mata kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui kisah penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.